Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Jumpa lagi bersama saya Iwan Alfinsa Sihombing, yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Kita lanjutkan materi kita dengan topik sumber medan magnetik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang adanya gaya yang ditimbulkan oleh medan magnetik seragam. Nah, kali ini kita akan mempelajari siapa saja atau bagaimana sih sumber-sumber yang bisa menghasilkan medan magnetik. Nah, dimulai dari suatu eksperimen yang dilakukan oleh Jean-Baptiste Biot dan Felix Sapard yang kita kenal dengan Biot-Sapard ya. Biot-Sapard. Nah, Biot-Savart ini melakukan eksperimen ketika ada arus yang mengalir pada suatu kawat penghantar, kawat konduktor, kemudian ada terjadinya defleksi atau defleksi atau penyimpangan dari jarum kompas, sehingga mereka melakukan eksperimen tadi. Mereka membuat kesimpulan bahwa ternyata ketika ada kawat penghantar yang mengalirkan arus listrik, maka di sekitar kawat penghantar tersebut ada muncul induction of magnetic atau induksi magnetik. Nah, jadi kita lagi bahwa Biot-Savart ini adanya medan magnetik di sekitar kawat berarus. Nah, pernyataan mereka sehingga menimbulkan suatu kesimpulan yang dituliskan secara matematis bahwa dB sama dengan mu0 per 4pi dikalikan I, kemudian ds cross R per R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan umum dari Biot-Savart. Jadi misalkan ada suatu kawat penghantar, yang kawat penghantar ini mengalirkan arus I, kemudian kita ambil satu elemen ini, kita katakan ds ya, elemen kecil dari kawat penghantar ini sepanjang ds dan arah ds-nya ke sana, sehingga ini vektor ds-nya. Kemudian katakanlah ada suatu titik P di titik ini, dan titik P ini berjarak R dan arahnya ini. Nah, jadi R topi ini berarti adalah arah dari R ya. Arah vektor R yang berjarak R dari titik P, maka di titik P di sini ada muncul induction of magnetic. Kemana arahnya? Nah, arahnya sesuai dengan aturan tangan kanan. Nah, aturan tangan kanan berarti ibu jari ini menunjukkan arah dari arus, maka arah lipatan tangan kita, arah lipatan tangan genggaman tangannya tadi, ini merupakan arah dari induksi magnetiknya atau arah dari medan magnetnya. Sehingga di titik P ini ketika kita buatkan arah arusnya ke atas, maka arah induksi magnetiknya adalah arah dot ya. Dot atau keluar bidang ya, dot. Keluar bidang kertas. Nah, besar induksi magnetiknya sesuai dengan persamaan Biot-Savart bahwa dB sama dengan mu0 per 4pi kalikan I ds cross R
dibagi dengan R kuadrat. Nah, mu0 ini adalah permeabilitas ruang hampa yang nilainya 4pi kali 10 pangkat minus 7 ya. Tesla meter per ampere. Kemudian R ini adalah jarak kawat penghantar ke titik yang diinginkan dengan satuan meter. I ini berarti adalah arus konstan ya, arus listrik konstan yang mengalir dalam satuan ampere. Kemudian ds ini adalah elemen panjang kawat tersebut. Kemudian satuannya meter ya. R topi ini adalah arah dari jarak ya, jarak titik ke kawat. Oke, dan B ini adalah medan magnet atau induksi magnet dalam satuan Tesla. Nah, perhatikan bahwa medan magnetik dB itu adalah medan yang dihasilkan oleh arus hanya dalam elemen kecil ds. Jadi kalau kita perhatikan persamaan ini bahwa dB ini medan magnet yang muncul akibat kawat berarus tadi itu adalah pada elemen kecil ds. Nah, sehingga kalau panjang kawatnya ini adalah panjang sekali, misalkan seperti ini, nah, dan berarti kita kalau ingin menentukan nilai B, nilai induksi magnetiknya berarti adalah penjumlahan dari induksi magnetik pada elemen-elemen kawatnya. Jadi elemen kawatnya tersebut, satu elemen ketemu elemen yang lain ditambahkan, maka ini dengan kata lain kita dapatkan bahwa induksi magnetiknya berarti kita integralkan ya. mu0 I per 4pi integral dari elemen ds vektornya crosskan dengan arah R-nya per R kuadrat. Oke, mu0 I per 4pi-nya tidak masuk dalam integral karena nilai ini merupakan nilai yang konstan. Oke. Nah, inilah persamaan umum dari Biot-Savart. Contoh. Anggaplah kawat lurus tipis membawa arus I konstan. Jadi misalkan ini ada kawat yang membawa arus konstan, katakanlah arusnya kita buat ke kanan sebesar I dan ditempatkan di sepanjang sumbu X. Jadi ini kita letakkan pada sumbu X ya. Ini kita buat bahwa ini berada di sumbu X. Nah, tentukan besarnya dan arah medan magnet pada titik P karena arus ini. Jadi kita akanlah titik P di sini. Ini titik P. Dan titik P ini memiliki jarak secara tegak lurus yaitu sebesar A dari kawat tersebut. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih medan magnet yang dimunculkan atau yang timbul pada titik P tersebut. Nah, sekarang berarti kita misalkan ambillah satu elemen ds-nya misalkan di ujung kita buat. Ini adalah elemen ds-nya dan arahnya ini adalah vektor ds-nya ya. Arahnya ke kanan. Kemudian nah, elemen ds ini kita tarik ke titik yang kita inginkan. Berarti ini adalah R-nya, jarak titik P terhadap elemen ds. Kemudian ini adalah R topi atau arah dari ininya ya, arah dari vektor R-nya, R topi. Oke. Nah,
Kemudian kita lihat ternyata ada sudut yang dibentuk antara DS dan R topi. Kita katakanlah ini sebesar theta. Maka dengan menggunakan hasil kali vektor atau dia cross product, bahwa vektor DS dicrosskan dengan vektor arah vektor R ini sama dengan panjang DS kalikan panjang R dikalikan dengan sinus theta, sudut antara DS dan R. Nah, DS berarti nilai DS ya DS, kemudian nilai vektor R topi. Ingat bahwa vektor R ini adalah vektor satuan. Nah, vektor satuan atau arah dari vektor R, dan nilainya adalah 1 ya, nilainya 1. Namanya vektor satuan, artinya satu satuan. Sehingga R-nya itu nilainya 1, berarti ini dikalikan dengan sinus theta. Jadi sudut antara arah vektor R dengan elemen DS-nya. Oke. Nah, kemana ini arahnya? Nah, arahnya adalah ke sumbu Z ya. Kali ini kita buat sumbu X, dan ini adalah sumbu Y, maka arahnya adalah tegak lurus dari vektor X, arah X dan Y itu berarti adalah yang Z ya, arah Z. Oke, arah Z yang ke atas ya. Oke, sehingga kita akan mencari dB-nya, induksi atau induction of magnetic atau medan magnetik berada di titik P tersebut ya. Oke, kita cari dengan menggunakan persamaan Biot-Savart bahwa dB itu adalah mu0 I per 4pi kemudian ds cross R per R kuadrat, atau B sama dengan mu0 I per 4pi integral dari ds cross vektor R per R kuadrat. Nah, kita masukkan nilai dari ds cross R yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu ds cross R itu adalah ds sinus theta arah K per R kuadrat. Ini kita integralkan. Oke, mari kita lihat hubungan antara R dengan A ya, bahwa kalau kita lihat bahwa sinus theta, sinus sudut itu adalah A dibagi dengan R. Kemudian ini berarti kita katakanlah ds ini sumbu X, maka ini kita samakanlah dengan dx ya, dengan dx. Kemudian panjang kawatnya berarti X, hubungkan dengan sudut bahwa X itu adalah kosinusnya ya, kosinus theta adalah sampingnya adalah X dibagi dengan R. Dibagi dengan R, atau kita ambil yang nilai tangennya. Oke, atau ini tangennya aja kita ambil, bahwa tangen theta adalah depan per samping A per X. Berarti X sama dengan A per tangen theta. Maka kalau X adalah A per tangen theta, maka dx-nya ini kita ganti menjadi ke sudut. Turunan dari A per tangen theta itu berarti adalah A kosekan kuadrat theta d theta ya. Atau ini kita sederhanakan ya, atau kita jelaskan bahwa ingat bahwa tangen ya, tangen ini adalah sin per cos. Jadi ini boleh kita ganti X itu adalah A kali kosinus per
sinus. Maka kalau kita turunkan x d ini jadi dx, kita turunkan ya bahwa dx diturunkan terhadap theta, maka ini ada a konstan. Kemudian turunan dari a per v. Ingat, turunan dari a per v, u per v adalah u aksen v kurang v aksen u per v kuadrat. Nah, u aksen turunan dari cos itu adalah turunan dari cos itu adalah min sin. Kemudian kalikan dengan sin. Min sin kalikan dengan sin u aksen p. Kemudian dikurang v aksennya turunan sin adalah cos. Kalikan dengan u-nya yaitu cos per sin kuadrat. Atau ini boleh menjadi a minus a sinus kuadrat ditambah cos kuadrat theta per sin kuadrat theta. Sehingga ini menjadi dx-nya adalah minus a sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta adalah nilainya 1. Ini min a per sinus kuadrat theta d theta. Oke. Kemudian dari sini kita akan melihat, kita substitusikan ke nilai dari B-nya. Oke, B medan magnetnya itu adalah mu 0 kalikan I per 4PA integral dari ds tadi adalah elemennya, karena ds-nya adalah sepanjang sumbu X, maka ini kita bisa buat ds-nya jadi dx tadi ya. Dx sinus theta per R kuadrat. Nah, sekarang kita substitusikan. Substitusikan dx-nya itu tadi adalah minus a per sin kuadrat ya. Berarti ini tetap ya mu 0 I per 4PA. Kemudian integral dx-nya tadi adalah a per sin kuadrat theta d theta kali sinus theta per R kuadrat. Nah, dari ini kita lihat tadi bahwa sinus theta itu adalah depan per miring A per R. Maka dari sini kita bisa katakan bahwa R itu sendiri adalah A per sinus theta. Jadi kalau R adalah A per sinus theta, maka R kuadrat adalah A kuadrat per sinus theta. Sehingga ini boleh habis, A-nya boleh habis 1, sehingga menjadi mu 0 I per 4pi. Oh, ini belum ada A-nya ya. 4pi mu 0 I per 4pi. Oke. Kemudian integral dari ini tinggal apa? Sinus theta d theta per A ya, tinggal 1 di bawah. Nah, karena A ini adalah jarak titik ke kawat itu nilainya konstan, maka A kita keluarkan, sehingga medan magnetik di titik P tadi adalah mu 0 I per 4PA integral dari sinus theta d theta. Nah, batasnya mana? Nah, batasnya ini adalah dari ujung kawat 1 ke ujung kawat yang kedua. Nah, ini ujung kawat 1, ini ujung kawat 2, maka ini kita misalkan adalah theta 1. Ini sudutnya. Dan ini adalah theta 2-nya. Oke, sehingga
kita integralkan ini berarti dari batas theta 1 sampai dengan theta 2. Oke. Maka integral dari sinus itu adalah cos ya. Maka mu 0 I per 4 pi A integral dari sinus theta itu adalah cosinus theta. Cosinus theta batasnya dari theta 1 sampai theta 2 sehingga B sama dengan mu 0 I per 4 pi A ini jadi cosinus batas atas cosinus theta 2 dikurang dengan cosinus theta 1. Nah, inilah Oke, oh ya, mohon maaf tadi ada ketinggalan kita minusnya ya. Oke, ini tadi ada ketinggalan minusnya. Kita masukkan minus, berarti ini ada minusnya. Kemudian ini ada minusnya, dan kemudian ada minusnya. Nah, sehingga ini kita balikkan minusnya jadi ke dalam sehingga B-nya adalah mu 0 I per 4 pi A cosinus theta 1 dikurang cosinus theta 2 jadinya ya. Oke, ini adalah persamaan umum untuk induksi magnetik pada kawat ya. Theta 1 tadi adalah sudut dari ujung ini ya, theta 1. Kemudian theta 2 adalah dari ujung kawat yang satu lagi. Oke, sehingga misalkan ini adalah untuk kawat yang sangat panjang sekali ya. Kawat sangat panjang. Kawat sangat panjang. Jika kawat sangat panjang, dapat kita katakan bahwa sudut theta 1 adalah mendekati 0 derajat dan sudut theta 2 adalah mendekati 180 derajat. Sehingga kita masukkan bahwa nilai cosinus theta 1 dikurang cosinus theta 2 adalah nilainya cosinus 0 derajat dikurang cos 180 derajat. Cosinus 01 kurang cos 180 adalah minus 1 sehingga hasilnya 2. Maka induksi atau medan magnetik pada titik P dari kawat yang sangat panjang adalah mu 0 I per 4 pi A dikali dengan 2 atau B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Inilah medan magnetik yang dirasakan titik P atau suatu titik yang berjarak A dari kawat yang sangat panjang. Oke, nah bagaimana arahnya? Sesuai dengan sesuai dengan aturan tangan kanan tadi ya, bahwa karena kawatnya mengalir arusnya ke sumbu X positif ke kanan dan titik P di sini, maka letakkan ibu jarinya sesuai dengan arah arus. Nah, letakkan kemudian ke tangannya ke atas karena titiknya kita di atas, maka lipat 4 jarinya. Ketika kita lipat 4 jarinya, maka arah dari 4 jari ini adalah meninggalkan bidang kertas. Kalau meninggalkan bidang kertas berarti itu adalah dot ya, keluar bidang kertas ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau kawatnya ini melengkung? Nah, sekarang kita akan melihat untuk kasus kawatnya melengkung ya. Contoh yang kedua untuk kawat melengkung. Nah, katakanlah kawatnya melengkungnya seperti ini. Kita ini melengkung. Nah, dialiri arus I.
ini adalah titik yang diinginkan, kita ada titik O, kemudian titik O ini ke lengkungan kawat jaraknya adalah R. Kemudian elemen kawatnya banyak nih. Yang pertama adalah kawat lurus, kita katakanlah ini A, B, C sama D. Maka elemen kawat AB ini ya. Ini misalkan kawat AB arahnya alamat DS-nya ini DS untuk AB ya. Ke sana arahnya sama dengan arah I. Kemudian ini adalah jaraknya kita katakan R dan arahnya adalah vektornya vektor R. Berarti di sini vektor R. Nah, karena arah DS untuk AB sejajar dengan arah vektor R, maka induksi atau medan magnetik kawat AB itu nilainya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena DS cross R-nya sama dengan 0. Karena sudutnya adalah berimpit, sinus 0 itu berarti sama dengan 0. Kemudian ini sama juga bahwa medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat CD juga sama dengan 0. Karena sejajar antara elemen DS dengan vektor arah R-nya. Nah, sekarang yang tidak 0 atau yang memiliki nilai adalah elemen kawat yang pada lengkungan ini ya. Lengkungan ini katakanlah ini kita katakan DS-nya, arah DS-nya ke sana. Kemudian ini adalah arah dari vektor R-nya. Karena elemen DS-nya selalu menyinggung dari lingkarannya tadi ya, atau lengkungannya tadi, maka untuk yang kawat BC, ini kawat BC, maka DS cross R-nya itu sama dengan panjang DS kali panjang R sinus theta. Sudutnya karena saling tegak lurus 90 derajat, maka ini DS tetap DS, panjangnya panjang vektor R, panjang vektor satuan R adalah 1, sinus theta sinus 90 derajat ya, maka ini sama dengan DS. Oke, maka kita jawab bahwa induksi atau medan magnetik di titik sepanjang kawat tersebut adalah mu0I per 4pi dikalikan dengan integral ds cross arah R per R kuadrat. Oke, mu0I per 4pi, ds cross R tadi adalah ds integral per R kuadrat. Ingat, lihat bahwa R itu adalah jarak titik-titik tersebut ke jarak elemen-elemen kawat tersebut ke titik O yang ingin kita cari medan magnetnya. Maka jarak semua elemen-elemen kawat ini, karena dia berbentuk lingkaran seperti ini, semua elemen jaraknya itu memiliki jarak yang sama, sehingga nilai R-nya itu konstan selalu. Maka ini menjadi mu0I per 4pi ds per R kuadrat. Nah, kita keluarkan R-nya karena nilai R-nya selalu konstan ya. Jarak elemen-elemen kawat sepanjang melengkungan itu adalah nilainya konstan. Nah, tinggal integral ds. Berbeda tadi dengan kasus kawat yang panjang ini, yang seperti contoh sebelumnya, bahwa setiap elemen kawat ini ds itu maka memiliki jarak yang berbeda. Misalkan di ujung kita katakan jaraknya R. Ketika dia sudah mulai ke titik tengah ini jaraknya A, ya kan? Bahwa jarak titik itu ke titik-titik pada elemen kawat itu berbeda-beda, sehingga ini tetap masuk di dalam integral. Nah, karena nilainya berbeda. Tapi karena di sini kawatnya lengkungannya, jaraknya semua titiknya, titik elemen-elemennya sama dengan jaraknya seluruhnya ke titik yang kita inginkan kita cari, maka nilainya konstan. Oke, maka medan magnetiknya adalah mu0 I per 4pi R kuadrat. Integral ds adalah S. Nah, S ini berarti adalah jarak seluruh lengkungannya. Berarti ini adalah kita katakan keliling ya, keliling busur lingkarannya. Berarti ini sama dengan
Kita tahu bahwa S itu adalah theta dikalikan dengan R. Maka ini kita ganti menjadi mu 0 I per 4 pi R kuadrat. Ini theta dikalikan R. R-nya habis 1 sehingga medan magnetiknya menjadi mu 0 I per 4 pi R kalikan theta. Oke. Sudutnya ya. Nah, sudut theta ini adalah kita lihat itu theta itu nih sudut lengkungannya seluruhnya ya. Nah, S-nya berarti seluruh lengkungan, berarti theta adalah seluruh sudut lengkungan atau sudut busurnya dalam satuan radian ya. Oke. Oke. Mari kita lanjut sekarang contoh selanjutnya. Bagaimana pada kawat yang melingkar? Pada kawat melingkar, tetapi titik yang kita inginkan adalah berada pada titik yang berjarak X misalkan dari titik pusatnya. Seperti di atas titik pusatnya ya. Katakanlah ini kawatnya. Kawatnya berbentuk lingkaran seperti ini. Kemudian ini titik pusat O-nya. Nah, jadi dia titik yang diinginkan ada di titik X yang di titik P. Di titik P yang berjarak X dari atas pusatnya. Oke, maka ini kita buat ya sumbu X-nya dulu. Ini sumbu Y dan ini sumbu Z. Oke, maka induksi magnetiknya di mana di sini? Nah, kita ambillah seluruh elemen-elemen kawat ini ya. Kita ambil misalkan dari sini. Ini adalah R-nya. Berarti ini adalah ke sana arah R-nya. Kemudian arah DS-nya ke sana. Ini kita ambil tadi elemennya sini. Kita ulang ya. Ini elemen DS-nya. Kemudian ini R-nya sehingga elemen DS dengan vektor R ini selalu tegak lurus ya. Oke, DS tegak lurus dengan vektor R. Nah, kalau tegak lurus, maka nilai sudutnya adalah 90. Maka DS cross R itu nilainya adalah DS. Kemudian seluruh R ini kan adalah jarak elemen kawat penghantar dari titik P. Maka nilai R ini sepanjang kawat ini juga memiliki nilai yang sama selalu dari titik P. Di mana nilai R itu adalah ini adalah jari-jarinya ya R besar. Maka R kecil itu adalah sisi miringnya adalah R kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Ini R kuadrat. Nah, jadi nilai R atau jarak kawat penghantar tersebut dari titik P memiliki nilai yang sama. Sehingga medan magnetiknya kita ingin cari berarti dB sama dengan mu 0 I per 4 pi dikali dengan integral DS cross arah R per R kuadrat. Ini sama dengan mu 0 I per 4 pi DS cross R tadi adalah DS, berarti integral DS per R kuadrat ini adalah X kuadrat ditambah dengan R besar kuadrat. Nah, mari kita lihat
induksi magnetik atau medan magnetik di titik nih ya. Jadi kemana arahnya? Nah, arah medan magnetnya itu di sini katakanlah nih ya, ke arah sana karena dia melengkung ya. Ini arah DB-nya. Nah, sesuai aturan tangan kanan ini arusnya, kemudian ini letak titik DB-nya, ini saling tegak lurus ya, arahnya tegak lurus dengan arah arusnya ke sana, maka ini DB ke sana. Nah, dari TB ini berarti ini memiliki nilai yang berbeda. Ini ada DB untuk sumbu X dan ini ada DB untuk sumbu Y untuk kawat yang atas. Nah, sehingga DB untuk Y itu nilainya totalnya adalah 0. Kenapa? Karena pada kawat yang bawah juga ini ketika sini misalkan yang kita ambil adalah untuk yang bagian bawah, maka ini DBY-nya juga ke bawah. Sehingga total dari medan magnetik yang ada di sumbu Y itu nilainya 0 ya. Oke. Sekarang berarti yang eksis tinggal medan magnetik yang berada pada sumbu X saja. Jadi sumbu X ini seluruhnya akan ada ya. Maka B untuk sumbu X berarti ini sama dengan integral dari mu 0 kita buat ya, mu 0 I per 4 pi integral dari karena ini karena kita ambil adalah sumbu X dan ini ada sudut yang terbentuk, kita katakan sudutnya ini, maka tadi ds-nya ini menjadi ds kosinus theta ya, karena dia kita ambil ke sumbu yang X per X kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Oke. Nah, sudutnya sama dengan sudut di sini ya. Nah, sudutnya oke. Kemudian kita ganti cos-nya ya. Cos itu adalah samping per miring. Berarti ini kita masukkan jadi mu 0 I per 4 pi integral dari ds kosinus tadi sampingnya adalah jari-jari besar yaitu R per miringnya adalah R kecil. Ya, miring ini R berarti R per R ini X kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, R kecil tadi adalah sisi miring yaitu akar dari R kuadrat tambah X kuadrat. Sehingga medan magnet di titik P pada searah sumbu X itu menjadi mu 0 I per 4 pi. Karena nilai R konstan keluarkan R-nya 4 pi. Nilai X juga jarak X-nya kan konstan selalu, R konstan maka ini X kuadrat tambah R kuadrat. Ini akar dari X kuadrat ditambah R kuadrat. Kemudian integral dari ds. Nah, integral dari ds itu sendiri adalah S. Maka ini jadi mu 0 IR per 4 pi X kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3 per 2. Ya, akar itu pangkat setengah, ini pangkat 1, jadi pangkat 3 per 2. Kemudian dikalikan S.
S itu adalah semua elemen ini, berarti adalah jaraknya itu merupakan keliling lingkaran. Apa keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah 2pi kalikan jari-jari. Sehingga ini kita kalikan 2pi kalikan jari-jari. Oke, 2pi-nya dengan 4pi habis, tinggal 2, maka B di titik P pada sumbu X-nya adalah mu 0 I kalikan R kuadrat per 2 X kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3 per 2. Inilah medan magnet yang muncul pada titik P yang berjarak X tepat di atas dari tengah kawatnya. Oke. Sekarang kita lanjut. Masuk kita ke bagaimana sih gaya magnet yang timbul dari dua kawat konduktor. Gaya magnet. Nah, jika ada dua kawat, katakanlah ini kawatnya memiliki arus yang sejajar sama arahnya, maka dengan menggunakan persamaan yang sebelumnya ya, kita tahu bahwa F itu adalah I L kalikan B. Nah, ketika ini F yang dirasakan oleh kawat 1, katakan ini kawat 1, ini I1, ini I2. Berarti kawat 1 yang dirasakannya F1 dengan menggunakan aturan tangan kanan, maka arah gayanya adalah ke bawah dengan menggunakan aturan tangan kanan ya. Nah, induksi magnetik yang dirasakan di kawat 1 itu adalah akibat dari induksi magnetik pada kawat 2. Jadi ini adalah ini I1 tapi ini B2. Untuk gaya di 2, nah, gaya di 2 berarti adalah ini arus 2, kemudian B-nya adalah B akibat kawat 1. Oke, sehingga gayanya berarti sama dengan I1 kali L, B2 adalah mu 0 I2 per 2pi kalikan A. Kalau dia kawatnya panjang ya. Oke. A itu adalah jarak antara kawat. Jadi kalau dia kawat dengan arus sejajar atau searah, maka ini akan saling tarik-menarik, akan melengkung saling tarik-menarik seperti ini. Oke ya, tarik-menarik jika arusnya searah. Jika arusnya berlawanan arah, maka ini akan saling tolak-menolak ya. Kalau arusnya berlawanan arah, maka kawat mendapatkan gaya yang saling tolak-menolak. Oke. Contoh. Ada kawat panjang I1, kemudian mengalir arus sebesar I1, kemudian ada kawat rectangle segi 4 yang di sini mengalir I2. Ini panjangnya adalah L, panjang kawatnya. Kemudian ini dimensinya, jaraknya adalah A. Kemudian ini jarak kawat ke kawat segi 4 ke kawat panjang adalah C. Jika nilai I1 sama dengan 5 ampere, I2 sama dengan 10 ampere, kemudian nilai C itu adalah 0,1 meter dan nilai A adalah 0,15 meter. Nah, tentukan besar dan arah gaya total yang diberikan pada kawat persegi panjang oleh medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat panjang tersebut ya. Oke, karena arusnya di sini, maka ini saling tarik menarik ya. Ini berarti F, katakanlah F1. Kemudian ini arusnya kan ke bawah nih, maka antara kawat I1 dengan kawat yang ini kita tuliskan dulu A, B, C, D.
dengan kawat BC, maka kawat BC ini kan arahnya berlawanan dengan arah arus panjang, maka ini dia saling tolak menolak, maka F2-nya ke sana. Sehingga F total yang dirasakannya adalah F1, yang kanan kurang yang kiri boleh ya, F2 dikurang F1. Masukkan bahwa ini berarti mu 0 I kawat panjang dikalikan I kawat rectangle dibagi dengan 2pi kalikan jaraknya yaitu A ditambah C ya. Dikurang, ini dikalikan L, panjang L-nya, kemudian oke, L-nya 0,45 meter. Kemudian sedangkan F1 dirasakan kawat AD ini berarti adalah mu 0 I1 kali I2, karena arus pada kawat ABCD itu arusnya sama, itu sama-sama I2. Sedangkan induksinya dimunculkan oleh kawat 1 I1. Ini per 2pi. Nah, jaraknya adalah C ya, jaraknya dari kawat. Maka ini kita masukkan nilainya, kita keluarkan mu 0 I nya berarti mu 0 I1 I2 kali L per 2pi. Ini berarti 1/A tambah C dikurang dengan 1/C. Masukkan 4pi kali 10 minus 7, arus 1 5, arus 2 10, panjangnya 0,45 dibagi dengan 2pi kalikan dengan 1/0,1 ditambah 0,15 dikurang dengan 1/0,1. Oke, maka ini akan mendapatkan hasilnya minus 4. Ini 4pi bagi 2pi 2 ya. 2 kali 5 10, 10 kali 0,45 4,5. 4,5 berarti minus 4,5 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian ini ini bukan minusnya enggak, ini minus ya, 1/0,1 tambah 0,15 0,25 0,25 dikurang 0,1 itu adalah minus 6. 1/0,25 berarti 4 ya. 1/0,25 0,25 1/4 0,1 10 berarti 4 dikurang 10 adalah minus 6. Hasilnya berarti minus 24,5 kali 6 27 kali 10 pangkat minus 6 atau minus 27 mikronewton. Ini adalah F totalnya. Kena minus berarti F totalnya ke arah kiri. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah hukum Ampere. Hukum Ampere. Oke, integral garis B dot ds di sekitar jalur tertutup ya, itu integral ini ya, integral keliling ya, itu nilainya sama dengan mu 0 dikalikan I. Mu 0 dikalikan I. Jadi ada kawat, misalkan kawat ini arusnya I, kemudian di sekitar kawat I ini ada induksi atau medan magnet B. Kemudian ini adalah elemen kawatnya ds. Maka B didotkan ds itu nilainya sama dengan mu 0 dikalikan dengan I. Nah, contoh. Contoh, misalkan ini ada
arus sebesar 1 ampere. Kalau dot itu menunjukkan bahwa kawatnya tegak lurus dengan bidang yang arah arusnya naik ke atas, keluar bidang. Kemudian ini ada arus 5 ampere, sama, ini juga keluar dari bidang. Dan kemudian ini adalah cross, berarti arah arusnya masuk ke bidang sebesar 2 ampere. Nah, pertanyaannya adalah mari kita urutkan bagaimana integral bidangnya B.ds-nya. Untuk pertama adalah area yang pertama itu adalah seluruhnya. Kemudian area yang kedua itu adalah yang orange. Kemudian area yang ketiga yang hijau adalah ini. Dan yang keempat areanya adalah yang ini. Pertanyaannya, mari kita urutkan yang mana sih nilai dari yang paling besar, yang paling kecil menuju yang paling besar. Nah, ingat bahwa integral dari B.ds ini untuk dalam ruang tertutup ini sama dengan mu0 kalikan I. Tinggal saja kita mencari I arus untuk menjumlahkan arusnya saja ya. Jadi kalau kita lihat untuk yang pertama adalah yang daerah warna merah. Nah, daerah warna merah ini daerah yang pertama. Nah, itu nilai arusnya kita lihat, berarti kan semuanya. Oke, karena 5 dan 1 searah dan 2 ampere ini berlawanan arah, berarti tinggal kita tambahkan. Berarti arusnya adalah, arus totalnya adalah 1 tambah 5 dikurang 2. Berarti ini adalah 4 ampere. Kemudian untuk yang warna orange. Yang warna orange arus totalnya adalah, kita lihat berlawanan ya. Berarti ini 1 yang ke atas dikurang yang ke bawah 2. Berarti ini minus 1 ampere ya. Kemudian yang warna hijau. Warna hijau berarti ini arus total yang muncul adalah sama ya, 1 ditambah 5, arusnya sama arahnya ya, berarti 1 tambah 5 adalah 6 ampere. Dan yang terakhir adalah yang warna biru. Oke, maka ini warna biru yang 5 ke atas positif, yang 2 ampere masuk ke dalam negatif, maka arus totalnya adalah 5 kurang 2 sama dengan 3 ampere. Jadi kalau kita mau urutkan berarti yang mana yang paling besar, yang paling kecil? Ya, 2 ya. Berarti pada yang kedua, daerah 2, daerah 2 daerah 2 lebih kecil daripada yang kedua ada daerah 3, daerah 4 ya, daerah 4. Kemudian lebih kecil dari daerah 1, lebih kecil dari daerah 3. Jadi urutannya adalah yang paling kecil adalah daerah 2, kemudian baru daerah 4, kemudian daerah 1, dan terakhir daerah 3. Oke. Kita lanjutkan bagaimana medan magnet pada solenoida ya. Pada solenoid ya. Solenoida, solenoid. Nah, solenoid itu adalah kawat yang digulung, kawat helix ya, kawat yang bergulung kemudian dia melingkar seperti ini. Ini solenoida. Jadi maka akan muncul di sini induksi magnetnya ya. Oke, berapa nilai induksi magnetnya? Nah, kita gunakan persamaan ampere bahwa integral B.ds itu sama dengan B.ds
medan magnetnya dengan ds kawatnya itu adalah sejajar, maka nilai kosinusnya adalah 1 ya, sudutnya 0. Sehingga ini menjadi induksi B integral dari ds. Integral ds itu adalah panjang elemen kawatnya, berarti panjang kawat, berarti B kali L. Dengan menggunakan hukum Ampere tadi, bahwa integral untuk B dot ds itu adalah mu 0 dikalikan I sama dengan B kalikan L. Sehingga B sama dengan mu 0 I per L. Oke, ini untuk medan magnet yang ditimbulkan oleh satu lingkaran kawat. Sedangkan kita tahu bahwa untuk solenoida ini adalah lingkaran kawatnya banyak, sehingga ada N. Maka B totalnya itu adalah mu 0 I kali N per L. Ini untuk N lilitan ya, ada lilitan kawatnya banyak. Sekarang kita belajar tentang flux magnet. Nah, bagaimana sih? Apa tuh sih flux magnet itu? Nah, flux magnet itu adalah garis-garis medan magnet yang melingkupi pada suatu ruang tertentu ya. Jadi misalkan ada nih medan ini ada ruang tertentu nih ya kan, ada ruang tertentu, kemudian ruang tertentu ini mendapatkan B, ada B, kemudian ini ada daerahnya ya, daerahnya ini ya, ini luasnya adalah A. Maka flux magnet tadi adalah garis-garis medan magnet yang melingkupi suatu daerah tertentu. Nah, maka nilai daripada flux magnetnya itu sama dengan integral dari B dot dA. B dot dA. Anggaplah kasus khusus bahwa ada sebuah bidang A dalam medan magnetik seragam B yang membentuk sudut theta dengan dA. Jadi ini ada luasnya, maka arah luasnya itu adalah ini adalah arah normalnya. Maka sudutnya ini tetanya ya. Sehingga flux magnetnya adalah BA kosinus theta. Ini jika P ini adalah flux magnet, satuannya Weber, kemudian syaratnya ini B dan A itu nilainya konstan ya, atau seragam ya. Oke, contoh ini flux magnet B tadi medan magnet, satuannya adalah Tesla, kemudian A itu adalah luas, satuannya meter kuadrat. Theta itu adalah sudut antara B dengan dan normal bidang. Normal bidang. Contoh. Sebuah persegi panjang dengan lebar A dan panjangnya adalah B. Jadi ini kita persegi panjang. Ini lebarnya adalah A, panjangnya ini adalah B. Terletak di dekat kawat panjang yang membawa arus I. Ini ada panjang, arusnya I. Jarak antara kawat dan sisi terdekat dari kawat rectangle ini adalah C. Ini jaraknya adalah C. Kawat sejajar dengan sisi panjang loop. Tentukan flux magnet total melalui loop karena arus pada kawat. Ketika ada arus pada kawat, kemudian di sini adalah terdapat
medan magnet seragam yang berarah cross, berarti kalau cross adalah arahnya menembus bidang kertas. Oke, pertanyaannya adalah berapa sih flux magnetnya? Nah, pertama sekali ini daerahnya. Kenapa cross? Nah, cross ini berarti adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh siapa? Kawat arus. Oke. Nilainya seragam? Tidak ya. Tadi saya bilang seragam, so maaf. Jadi induksi magnet atau medan magnet yang ditimbulkan itu adalah medan magnet akibat kawat berarus. Kenapa nilainya tidak seragam? Ingat bahwa nilai B itu adalah mu0I per 2pi A atau 2pi R kita katakan. Di mana R itu adalah jarak titik yang diinginkan dari kawat. Jadi kalau kawat beraris I di sini, maka untuk rectangle ini seperti ini saya arsir. Nah, maka titik-titik daripada daerah ini itu kan memiliki jarak yang berbeda. Misalkan pada ujung sini ya, kita katakan titik 1. Nah, ini titik 2 ya, ini titik 3, ini titik 4. Nah, di titik 1 Pak, jaraknya adalah C. Di titik 2 jaraknya adalah C ditambah dengan A. Berarti nilai medan magnetik yang dirasakan oleh kawat persegi panjang ini berbeda, sehingga kita tidak boleh langsung menuliskan bahwa flux magnet yang dirasakannya itu adalah BA kosinus theta. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dikarenakan B atau induksi magnetik yang dirasakan oleh rectangle tersebut adalah tidak konstan. Nah, kalau konstan maka boleh digunakan persamaan ini. Maka kita tetap menuliskan persamaan awalnya bahwa flux magnet yang dirasakan oleh pada kawat persegi panjang ini adalah integral B dot dA. Nah, sekarang kita masukkan B itu tadi adalah medan magnet akibat kawat lurus panjang mu0I per 2pi R. Nah, R itu adalah jarak. Kita katakanlah, kita ambillah inilah jaraknya. Jadi sepanjang ini elemen jaraknya kita katakan dr. Nih. Nah, sepanjang. Jadi dari atas sampai ke bawah, selagi dia R-nya sama, jaraknya sama terhadap kawat yang berarus I, maka pasti nilai induksi atau medan magnetik yang dirasakannya sama. Sehingga ini kita katakan jaraknya R ya. Jarak R itu mulai dari C sampai ke C ditambah dengan A. Oke, maka ini integral mu0I per 2pi R dA ya. dA elemennya berarti elemen luas ya. Luas berarti kan panjang kali lebar. Berarti dx sumbu x-nya ke dr ya. Sumbu x-nya ke kanan, dr kita buat elemennya dikali dengan elemen ke atas, berarti panjangnya adalah d. Ini ke atas kita katakanlah dy ya, dy. Nah, berarti ini integral 2 ya. Nah, dy itu batasnya dari atas ke bawah 0 sampai B, kita katakan dari bawah ini 0 sampai B, sampai atasnya B. Ini. Kemudian dr itu batasnya, nanti kita ulang ya. Kalau dy batasnya dari 0 sampai B, kalau sedang dr batasnya dari C sampai A ditambah C mu0I per 2pi R dr dy. Karena dr dan dy tidak saling berhubungan, maka kita integralkan dulu dy-nya boleh. Integral dy adalah y, batasnya dari 0 sampai B, kemudian mu0I per 2pi konstan, baru integral dari dr per R, batasnya dari C sampai A tambah C. Maka integral Y masukkan nilai B kurang 0 berarti ya. Jadi flux magnetnya sama dengan B mu0I per 2pi integral dr per R adalah ln R, batasnya dari C sampai A ditambah C. Sehingga flux magnetnya
menjadi mu 0 I per 2B kalikan B ln A tambah C per C. Ln A tambah C dikurang ln C sama dengan ln A tambah C per C dengan menggunakan aturan logaritmik ya. Oke, inilah flux magnet yang dirasakan oleh kawat rectangle tersebut. Oke, kita lanjut. Bagaimana GGL yang muncul akibat GGL ya, GGL induksi atau munculnya GGL yaitu adanya munculnya tegangan diakibatkan oleh terjadinya perubahan flux. Jadi kalau misalkan kita katakanlah ada kawat, kemudian kita berikan ini magnet utara, ini selatan, kita berikan sehingga ini muncul. Kemudian kita dekatkan, kita beri kecepatan V, kita dekatkan sehingga ketika kita dekatkan maka akan muncul garis-garis medan magnetnya yang masuk ke kawat penghantar tersebut. Ternyata ini muncul arus. Itulah dikatakan bahwa adanya muncul arus dikarenakan pada kawat tersebut kita berikan medan magnet yang berubah-ubah. Nah, medan magnet yang berubah-ubah itulah yang kita sebut garis-garis gaya magnetnya, sehingga GGL induksi yang muncul adalah minus D flux dP per dt ya. Kalau terjadi perubahan flux maka akan muncullah GGL induksi. Oke. Untuk kalau lilitan kawatnya banyak berarti ini minus N dP per dt. Ya, perubahan flux. Tapi kalau dia magnetnya ini kita diamkan di kawat tersebut, maka tidak muncul arus pada kawat. Kenapa? Karena tidak terjadi perubahan flux magnetnya. Oke. Bagaimana kalau yang terjadi bukan magnetnya yang digerakkan, tetapi kawatnya yang kita ubah-ubah atau kita luasnya yang kita ubah-ubah ya. Jadi perubahan flux magnet itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah merubah B, medan magnetnya seperti yang contoh ini ya, medan magnetnya dirubah nilainya, didekatkan dan dijauhkan, atau bisa juga merubah luas. Nah, ini yang kita lihat ya, luas yang permukaannya berubah, atau merubah sudut. Jadi kita putar. Nah, oke, kita akan melihat bagaimana kalau yang terjadi GGL yang muncul akibat kawatnya yang bergerak. Nah, kalau seandainya ini ada induksi magnetik atau flux magnetik di satu daerah ini, kemudian kita katakan ada kawat. Ini ada hambatan kawat di ujung. Dan ini ada suatu batang yang katakanlah hambatan batangnya itu kita anggap 0. Nah, batang ini kita berikan kecepatan, kita gerakkan. Ketika kita gerakkan ke kanan ataupun ke kiri, maka terjadi perubahan luas pada kawat loop ini ya. Loop ini. Kalau udah kita katakan ini A, B, C, D. Jadi loop A, B, C, D ini berubah dia luasnya, sehingga berubah luasnya akan mengakibatkan flux magnetnya juga berubah. Oke. Nah, ketika kita berikan kita tarik batang ini ke kanan, maka akan muncul gaya magnetnya ya, muncul gaya magnet yang arahnya berlawanan dengan arah gerak yang kita berikan. Berarti ini muncul F magnetiknya ke
ke kiri ya. Oke, sehingga muatan bebas pada batang itu akan mengalami gaya magnet di sepanjang batang tersebut. Dan gaya ini akan mengatur arus induksi karena muatan bebas bergerak di jalur konduktor tersebut. Jadi seperti ini ya. Jadi kan kawatnya ini akibat ada gayanya kita tarik, berarti kan muncul nih gaya magnet pada batang ini, sehingga ketika muncul gaya magnet pada batang ini maka akan terjadinya arah arus. Kemana arah arusnya? Kita bisa menggunakan aturan tangan kanan ya. Ketika B-nya masuk ke dalam karena dia cross, kemudian gaya magnet yang dimunculkannya ke kiri, maka arus induksinya adalah ke atas dari C ke B ya, arus induksinya. Sehingga pergerakan elektronnya berarti di sini adalah negatif, di sini adalah positif ya. Jadi ini pada kawat BC, pada batang BC itu muncul beda potensial, yang mana bagian bawah adalah negatif, bagian atas adalah positif. Jadi terkumpul elemen-elemen dari muatan-muatan yang ada pada batang tersebut. Yang negatif terkumpul ke bawah, yang positif terkumpul ke atas akibat adanya gaya magnet tersebut. Nah, berapa GGL yang muncul? Nah, GGL yang muncul adalah minus dP per dt, kemudian fluxnya adalah D. Ini flux kita buat B dikalikan A. Sudut antara B dengan luasnya ini adalah saling tegak lurus, luasnya ABCD, maka normal luasnya ke atas, kemudian induksi atau medan magnetnya cross ke bawah, maka sudut terkecilnya adalah 0, kosinus 0 adalah 1 ya. Sehingga ini menjadi minus D per dt BL. Luasnya berarti adalah panjang kawatnya ini L kalikan dengan X. X adalah jaraknya ya. Oke, karena L dan B itu konstan, keluarkan B kali L berarti minus B kali L dx per dt. Perubahan X karena dia kalau kita tarik batang BC ini maka X-nya berubah. Nah, dx per dt itu sama dengan perubahan dari posisinya, X-nya adalah sama dengan kecepatan batangnya. Berarti ini menjadi minus B kali L kali V. Kalau kita cari arusnya, maka arus adalah GGL per hambatan, maka minus BLV. Ini kita harga mutlak atau kita ambil yang nilai ininya ya, nilainya saja, berarti ini menjadi BLV dibagi dengan R. Inilah arus yang muncul akibat kawat yang digerakkan pada suatu medan magnet yang seragam. Oke, contoh. Kita ambil contoh yang sederhana. Jika hambatan luar kawat itu adalah 6 ohm, kemudian panjang batang L sama dengan 1,2 meter, dan medan magnet seragam yang muncul adalah 2,5 Tesla, diarahkan masuk ke dalam bidang kertas pada kecepatan berapakah batang bergerak menghasilkan arus? Ternyata arus yang muncul 0,5 ampere. Pertanyaan, berapa kecepatannya? Ini sangat mudah sekali, tinggal kita masukkan bahwa I sama dengan BLV per R, maka V adalah I kali R per BL. Karena arusnya kita masukkan 0,5 kalikan hambatannya adalah 6 per induksi atau medan magnetnya adalah 2,5 kalikan panjangnya 1,2. Hasilnya nanti ini adalah 1 meter per sekon. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Jika adik-adik sekalian ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti, silahkan berikan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.